Hello Knowledge Buddy, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Kali ini saya akan membagikan website menarik dan dapat membantu teman-teman untuk melakukan analisa fundamental dan mendapatkan nilai wajar atau intrinsic value sebuah saham, baik itu saham Indonesia maupun saham US. Sebelumnya, disclaimer, website ini hanya sebagai tools untuk Sobat Buddy, bukan sebagai ajakan atau rekomendasi pembelian saham. Dan seperti biasa, yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Yang pertama, ini adalah tampilan dari websitenya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai wajar atau intrinsic value-nya. Yang pertama ada DCF atau Discounted Cash Flow, kedua rasio analisis, ketiga NOI atau Net Operating Income, dan keempat ada DCF Leverage. Untuk perbedaan DCF biasa dan DCF Leverage nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Yang pastinya kedua metode DCF ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan para investor untuk mendapatkan nilai wajar dari saham. Teman-teman bisa searching siapa saja investor besar di dunia yang menggunakan metode ini. Beberapa alasan kenapa metode DCF sangat powerful. Pertama, karena variabel yang digunakan sangat kompleks, mulai dari risk-free rate yang mengacu pada obligasi negara. Kedua, pemodelan free cash flow masa depan yang mengacu pada laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Lebih jelasnya teman-teman bisa baca lebih lanjut di website Investopedia. Sedangkan NOI atau Net Operating Income adalah metode valuasi yang sering digunakan untuk perusahaan sektor developer atau sektor real estate. Selanjutnya, ini adalah tampilan form saham yang akan teman-teman ingin analisa. Terdapat 3 form yang harus diisi. Yang pertama, kode saham. Kedua adalah key, dan untuk key sendiri masih belum dapat dibuat untuk setiap user karena website ini masih dalam pengembangan. Namun teman-teman dapat menggunakan key saya untuk melakukan analisa. Dan terakhir, pilihan negara. Terdapat 2 pilihan, US dan Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin menganalisa saham US, silakan masukkan kode saham US-nya dan pilihlah negara US. Dan begitu juga bagi teman-teman yang ingin menganalisa saham Indonesia, silakan masukkan kode saham Indonesia dan pilihlah negara Indonesia. Dan ini adalah tampilan hasil analisa saham. Dalam hal ini saya mencontohkan PT Industri Jamu Sido Muncul untuk perusahaan Indonesia dan Alphabet International Company atau Google untuk saham US. Di sini terdapat 3 DCF. Yang pertama DCF Levered, kedua DCF Unlevered. Pada umumnya kedua DCF ini yang sering digunakan oleh para investor. Yang ketiga terdapat DCF yang merupakan hasil modifikasi atau penggabungan kedua DCF sebelumnya. Namun saya sendiri lebih menyarankan untuk tidak memperhatikan DCF modifikasi ini dengan alasan pemodelan formula yang belum terverifikasi. Yang harus teman-teman perhatikan, terdapat beberapa perusahaan atau sektor yang tidak cocok menggunakan seluruh metode DCF. Seperti PT Adaro Energi Indonesia Tbk dengan kode ADRO yang tidak cocok menggunakan metode DCF ini. Untuk analisa rasio dan net operating income sendiri masih belum tersedia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa website ini masih dalam pengembangan, sehingga seluruh data atau hasil dari website ini masih berstatus beta. Dan catatan tambahan, jika teman-teman mendapatkan tampilan bugs atau seluruh data tidak ditemukan, silakan melakukan refresh halaman. Hal ini dikarenakan server atau jaringan yang kurang baik. Kedepannya harga wajar ini dapat menjadi pertimbangan teman-teman dalam menganalisa saham. Sebagai catatan, dalam analisa metode DCF, metode ini tidak dipengaruhi oleh hukum ekonomi dasar, yaitu supply and demand, dalam hal ini pasar per lembar sahamnya. Singkatnya, DCF memperlihatkan harga wajar dari laporan keuangan atau nilai real dari kualitas keuangan saham. Jadi kedepannya jangan heran ketika terdapat saham yang tiba-tiba memiliki harga rendah atau tinggi atau jauh dari nilai DCF-nya. Namun perubahan harga yang didasari oleh variabel supply and demand biasanya bersifat sementara atau musiman. Dan di video selanjutnya saya akan membahas tutorial registrasi dari website ini dan key yang dapat digunakan oleh teman-teman dalam menganalisa saham-saham. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang akan kita bahas sedalam biru laut.